Apa urusan apa nih ke sini nih, Bang Tommy Kak Fitri mungkin? Iya, yang kita datang ke sini adanya BAP tambahan dan juga adanya konseling masalah ada beberapa akun ya yang diduga sudah meresahkan dan kita sudah eh, melihat ada beberapa akun-akun yang sekarang dilihat di media sosial tentunya ini memberikan dampak yang sangat amat merugikan dan adanya ujaran fitnah juga di situ. Makanya itu tadi kita sudah melakukan tambahan BAP yang pertama tadi eh, ada 34 pertanyaan dan juga berikut alat-alat buktinya yaitu adanya screenshot dan juga di situ juga ada video-videonya juga di situ bahwa yang dimasukkan ke dalam tambahan BAP tersebut sehingga pihak penyidik ini memasukkan beberapa alat buktinya tadi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang unsur-unsurnya ya terhadap laporannya itu bisa dimasukkan ke dalam materi dari BAP tersebut. Bentuk-bentuk pencemaran nama baiknya apakah Fitri dikomentar kah atau gimana? Kalau komentar mah saya nggak peduli ya. Kalau ini kan sudah keterlaluan ya. Sudah ada ya rekaman-rekaman video foto yang menurut saya udah keterlaluan. Berarti diposting oleh akun-akun gitu kan? Bukan fake account ya. Bukan fake account ya. Saya tidak berurusan dengan manusia-manusia fake. Saya berurusan dengan manusia yang ada, orangnya ada, akunnya memang bisa dipastikan milik yang saya laporkan. Kata-kata atau video terkait apa? Jangan ya, biar jadi rahasia Mas Tom. Iya. Berarti mengenal Kak Fitri ya, akun-akun tersebut ya? Tahu. Untuk identitasnya sendiri gimana Kak Fitri? Udah dikantongin sedetail mungkin kah? Apa gimana sih mungkin? Yang pasti bukan fake account ya. Dari kalangan masyarakat biasa, Yang pasti selebritis. bukan fake account. Pernah berteman dekat Yang kah pasti atau- bukan fake account. Kak Fitri ini kan menyerang anak juga ya? Iya. Bisa diceritain gitu Kak, apa sih yang akhirnya membuat Kak Fitri terganggu? Ya sudah, nanti Mas Tommy lah yang ini. Itu kan jadi jangan masuk ke materi ya. Ya pokoknya ada beberapa akun yang saya laporkan dan bukan fake account. Dampaknya ke anak gimana sih Kak? Ya jangankan ke anak-anak ya, kalian aja lah kalau setiap hari berkali-kali atau berbulan-bulan kan gerah juga ya gitu. Saya berada di sini itu buat anak-anak saya dan buat keluarga saya. Anak-anak kan sampai nangis atau sampai trauma atau sampai apa Kak? Ya kalau nangis tentu enggak ya, karena anak Fitri Sabuteru nggak mungkin cemen, tapi yang terganggu aja. Ya, secara mental ya pasti keganggu, tapi untuk yang diharapkan gitu nangis atau apa ya enggak. Tapi ya namanya manusia biasa ya Mas Tommy, pasti secara mental psikis pasti keganggu, sangat keganggu. Berarti Apa yang kalau keluar dicurhatin? rumah membawa kayak semacam pengamanan juga nggak sih? Artinya kan ini menyangkut anak ya. Masa berhubungan dengan haters aja harus pengamanan? Negara Indonesia ini aman lah ya nggak Mas Tommy? Iya, betul. Cuman kan kita tinggal di wilayah hukum ya, dan memang kebebasan berpendapat ya kita ada undang-undangnya gitu. Kalau keterlaluan ya saya rasa Udah melampaui batas. berarti saya punya hak untuk membawa ini ke masalah hukum. Sempat curhat gitu nggak sih anak-anak kalau terganggu bilang ke Kak Fitri? Iya udah pasti. Katanya yang teror juga kan bisa. Iya nih Mas Tommy yang jawab ya. Masalah Iya, kalau yang teror ya, yang teror tadi kan udah jelasin tuh masalah sekarang ini CCTV sudah dijadikan sampel dan diambil oleh laboratorium forensik Mabes Polri untuk bisa diidentifikasi oleh digital forensik. Berikut dengan CCTV bentuk kejadian dari pertama sampai akhir ya, tentunya pasti lebih detail ya. Nah ini kan makan waktu sekitar 3 minggu. Kalau kita lihat dari penyidik kemarin masih belum ada informasi hasil terhadap hasil. Jadi kita masih menunggu itu sampai menunggu labcu daripada laporan. Semoga ada titik terang. Kita juga mau agar ini bisa diungkap ya cepatnya. Kita juga nggak diam aja. Kita juga ada langkah-langkah apa sih yang bisa membuat ini bisa terungkap kan seperti itu. Berarti pihak kepolisian belum mengantongi ya identitas dari si pelaku?
Kalau mengantongi tentunya ada beberapa petunjuk, ya kan? Dari petunjuk-petunjuk itu kan harus dilengkapi oleh dasar-dasar pembuktian yang kuat. Nah, inilah yang harus di pihak kepolisian lagi bekerja keras ini. Kita berharap ya cepatnya bisa diungkap. Ada kemungkinan berkaitan nggak sih dengan yang Kalau pencemaran? berkaitan atau enggak itu kan sebenarnya pihak kepolisian yang bisa lihat di sini kan. Kalau kita cuma menduga boleh aja praduga, tapi kan semua harus alat buktinya yang cukup. Jadi jangan hanya cuma kita menduga aja. Kalau praduga sih tentunya pasti ada aja. Tapi kan ini harus dikuatkan, ya, dikuatkan bukti. Ya. Mungkin dari CCTV Teror- itu sendiri apa sudah terlihat? Hasil dari Mabes Polri belum. Nanti kita akan rilis, kita akan lihat kalau memang ini udah ada hasilnya. Nah, tentunya dari pihak Jatan Ras Polres Tangsel memberikan informasi ya hasil dari penyelidikan di dari penyelidikan di CCTV ya forensik ya, itu yang terpenting itu karena tuh proses pengambilan gambar itu sangat amat kelihatan harusnya ya, tapi kan kalau lihat kasat mata memang nggak kelihatan, tapi kan kalau di Mabes Polri lebih detail nanti, lebih kelihatan. Tapi bentuk teror. Balik waktu itu terornya dalam bentuk apa ya? Kalau dugaan, kita melihat dugaan itu seperti penembakan. Tapi bentuk dari penembakan itu apakah senjata tajam atau rakitan atau ketapel. Tapi kalau dilihat dari bentuknya itu bisa sampai pecah kaca yang lumayan tebal, itu saya rasa itu ada bentuk seperti pistol. Ini baru dugaan ya, karena kan kita belum tahu nih seperti apa. Kejadiannya berarti malam ketika nggak ada aktivitas di Ya kantor. tentunya pasti ada kemungkinannya di jam-jam kecil, tapi kita belum tahu nih. Nanti kan CCTV yang lihat nih petunjuknya. Tapi kalau untuk bocorannya sendiri pada saat mungkin penembakan atau itu menaiki kendaraan atau memang dia berdiri di depan, Bang? Wah itu belum kelihatan karena kita belum melihat tuh dia pakai kendaraan motor, mobil atau jalan kaki kan seperti itu. Belum. Atau terbang ya. Atau terbang. Tapi menurut Kak Fitri sendiri apa sih mungkin motif dari si OTK ini? Apakah karena punya masalah pribadi atau gimana mungkin? Saya curiganya cintanya ditolak. Ya, Mas Tony. Iya, bisa juga. Tapi ada saksi nggak sih Kak Fitri sama kejadian sendiri? Ya kalau ada saksi nggak sepanjang ini ya. Pokoknya saya serahkan urusan teror meneror ini ke Mas Tommy yang sudah partner kerja saya juga. Saya merasa nyaman didampingi oleh Mas Tommy dan seperti yang saya mau ya. Saya tuh jarang banget punya urusan di baru ini kayaknya baru pertama kali ya. Sekarang dan tentu saya sangat berhati-hati memilih lawyer. Kalau saya memilih Mas Tommy itu udah paling tepat karena tidak juga semena-mena memberikan statement, terus kita juga dengan sabar menunggu hasil dari pihak kepolisian atas laporan-laporan saya. Semoga aja masalah ini menemukan titik terang dan ada kepastian hukum buat atas laporan saya gitu. Iya, ya. betul. Kak Fitri, flashback sedikit, kan kejadian penembakan misterius ya. Itu kejadiannya ketika ada huru hara dengan mantan sahabat. Apa ada kaitannya gimana? Nggak boleh fitnah, nggak boleh seuzon. Ya seperti Mas Tommy bilang tadi, kalau kalian mau menduga-duga ya silakan aja. Tetapi saya mendengarkan penasehat hukum saya nggak boleh menuduh. Ini kan bukan menuduh, menduga gitu Ya, kan. itu kan kamu yang menduga kan bukan Iya, saya. Kalau saya emang nggak ada. Kalau menurut Kak Fitri sendiri ini terornya tuh Kak sama mantan sahabat. Masa sih? Iya. Ya sudah, semua warga negara Indonesia kan berhak melapor itu hal yang biasa. Kak Fit, Nggak kan masalah. beberapa waktu lalu kan sempat di demo kantor itu. Nah itu keterlaluan ya, itu yang perlu saya jawab ya. Nah itu bentuk-bentuk teror konyol ya. Saya sudah bikin sayembara ke follower saya juga, kalau memang ada orang yang tertipu oleh saya atau saya punya hutang sama siapapun datang ke hadapan saya kasih uang 1 miliar. Saya sudah siapkan uangnya, sampai hari ini nggak ada orang yang menjadi korban tipuan saya, nggak ada orang yang saya hutangi, nggak ada. Akhirnya kan saya jadi sombong.
Karena semua orang bisa aja mengklaim menuduh A, B, C ini ya hak-hak aja. Tapi ulah-ulah konyol ini yang menurut saya tuh jijik, bukan saya keganggu ya. Saya jijik gitu ngeliat ada segerombolan ibu, bukan kasihan sama mereka cuma dibayar 300.000 untuk begitu. Itu keterlaluan loh. Kecuali yang saya nggak bisa bilang demo ya, apa katanya di dunia maya itu Buzzer. ya nggak ngerti lah kalau demo katanya kan harus bawa spanduk apapun, itu kan namanya bentuknya teror. Teror itu. Itu namanya bentuknya teror gitu. Saya masih berbaik hati loh untuk tidak melaporkan, padahal saya sudah punya semua KTP ibu-ibu itu. Tapi saya merasa buat apa saya melaporkan mereka juga yang hanya sekedar mau uang makan gitu. Karena saya tahu siapa yang menyuruh. Nah, nanti tunggu aja siapa yang menyuruh huru-hara di hidup saya ini. Satu hari kamu akan face to face sama saya. Ya, Berarti udah ada dugaan dalangnya siapa? saya sudah tahu, bukan dugaan. Kalau itu saya sudah tahu. Inisialnya clue. Nggak Clue, usah. artis atau Ada orang rencana biasa melaporkan dalang tersebut? atau pengusaha juga Kak? Saya nggak usah tahu, tapi satu hari pasti ketemu dengan saya. Akan melaporkan dalang tersebut kan? Kak? Rencananya Biar jadi mungkin- rahasia Mas Tommy. Sudah. Nanti kita tunggu aja ya. Jadi Oke, ini Kak, menjadi Kak. misteri ya. Kakak dilaporin sama mantan sahabat tapi dia malah jadi TS Kak di Polda, gimana nih Kak? Boleh nggak saranin aja? Apa itu? Mendingan fokus sama kasusnya daripada sibuk melaporin orang-orang. Pakai energi dan tenaganya itu untuk menghadapi kasus yang sedang dihadapi, karena saya baca di berita kan kasusnya lumayan berat ya. Ada undang-undang Merasa- TPPU. pemerasan itu. Ya sudah, kalau memang saya dilaporkan, ya sudah saya akan hadapi gitu. Tapi yang jelas dulu laporannya apa, yang dilaporkan siapa, barang buktinya apa gitu. Ya jangan gini loh, kan banyak nih orang-orang di Indonesia ini ya ngegebuk orang mau digebuk balik nangis gitu. Itu cemen namanya ya. Tapi Tapi nyangka nggak sih? diduga nggak sih Kak? Tapi itu diduga nggak bahwa Kemungkinan dia malah mengaku hamil, seolah-olah menghindari pemanggilan tersebut, gimana? Ya sudah, nggak boleh ngomong begitu. Kalau hamil tadi saya udah bilang, kalau memang itu hamil ya didoakan saja sehat bayinya dan ibunya gitu ya. Tetapi kalau ada penggiringan opini, karena kita nih saya sebagai ibu-ibu juga, kalau memang ada ucapan nih beberapa yang DM ke saya, oh bangga dengan kehamilan di luar nikah, ya nggak begitu juga. Itu bukan contoh yang baik. Tapi kalian juga nggak boleh tiba-tiba menghakimi seperti itu. Siapa tahu misalnya udah ada nikah siri, memang tidak diekspos dan lain-lain. Apapun itu, ya kita doakan kalau masalah kehamilan, doakan aja yang terbaik. Tapi menduga nggak sih Kak, dia teman dekat kakak dulu bakalan jadi tersangka? Saya sudah tidak mau menduga-duga. Saya sudah tenang hidup saya, jadi saya tidak mau mengotori otak saya dengan hal-hal yang nggak penting buat hidup saya lagi. Berarti udah nggak ada rasa empati juga ya? Sudah tidak ada rasa yang tersisa. terakhir komunikasi Apa kapan sih? dengan anaknya dari mantan sahabat kakak, emaknya hamil terus juga jadi TS Kak? Saya lebih mengkhawatirkan keluarga kamu sekarang. Mudah-mudahan pulang dari sini ketemu anak dan istri senang, habis cari rezeki halal gitu. Jadi masih banyak orang-orang yang patut saya hargai, saya khawatirkan. Masih banyak orang-orang yang bisa saya perhatikan gitu. Jadi sudahlah ya, yang sudah. Tapi satu dari saya, kebaikan sekalipun kita lakukan dengan orang yang tidak baik, dia tetap baik. Ya. Oke. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Ya. Best ya dapat berita.